kesan dan pesan yang saya dapatkan setelah menonton film ini. Pertama, kesan film ini menceritakan tentang kehidupan sulit seorang anak dengan penyakit disleksia. Dia di sekolahnya dibully dan di rumahnya pun dia dianggap remeh oleh orang tuanya. Akan tetapi di balik kekurangannya itu, dia ternyata punya kelebihan di bidang seni yang akhirnya ditemukan atau dikembangkan oleh guru seninya. Lalu pesan yang saya dapatkan secara general, bahwa tidak semua orang itu sama, semua juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu akademik juga tidak mendefinisikan arti kesuksesan. Dan sebagai orang tua, kalian harus mengenal anak kalian lebih dari siapapun, baik kelebihan maupun kekurangannya. Thank you. Dari Zaman Park, perubahannya besar. Awal anak yang tidak bisa apa-apa dengan bantuan Nico bisa menjadi anak bertalenta. Ayah Ishan menyadari bahwa terlalu keras dengan anak seorang guru baik bisa mengubah anaknya. Kritik boleh, tapi tidak boleh sering dilakukan Nico adalah penyelamatnya. Ishan beruntung bertemu dengan guru. Dia juga senang bertemu dengan guru. Film ini bernama Tare Zaman Par. Setiap anak adalah bintang di bumi, cukup bantu mereka menyeka debu, mereka bisa jadi seperti bintang. Akan bersinar, tapi sering orang dewasa mengabaikan titik terang pada anak, hanya melihat kelemahan mereka. Pertanyaan terkait ini, kamu melihat talenta anak atau kekurangan? Konklusinya, jika ada seorang memiliki kelainan otak, bukan berarti dia bodoh, dia hanya butuh pendekatan, dukungan, dan pengajaran yang berbeda dengan yang lain. Maka ia akan bisa mengembangkan bakat terpendamnya. Review singkat film ini yaitu menceritakan seorang anak yang memiliki potensi menggambar, dan dia juga penderita disleksia, yaitu orang yang tidak bisa atau kesulitan membaca dan menulis, sehingga dia dikucilkan oleh keluarganya sendiri dan harus dikirim ke sekolah asrama. Namun di sekolah asrama tersebut ada seorang guru yang melihat dia dengan cara yang berbeda. Guru tersebut melihat bahwa anak ini menderita disleksia, sehingga anak ini butuh bantuan, dan akhirnya anak ini kembali percaya diri lagi terhadap apa yang dia punya, potensi yang dia punya, dan memperbaiki atau menyembuhkan penyakit disleksinya tersebut oleh si guru ini. Dan yang kedua adalah kesan dan pesan. Kesan saya terhadap film ini yaitu film ini memberikan kita suatu kesadaran untuk semua orang, terutama guru dan orang tua, bahwa tiap anak itu berbeda-beda, tiap anak itu punya potensinya sendiri, sehingga itulah yang membuat anak-anak itu unik. Dan pesan saya dari yang saya ambil film ini adalah jangan pernah sekali-kali untuk meremehkan orang lain. Apapun yang mereka bisa, potensi apapun yang mereka punya, jangan pernah kita anggap remeh, karena itulah keunikan orang, dan itu yang menjadikan orang-orang itu punya keunikan masing-masing, dan itu yang membuat hidup lebih berwarna. Pesan moral dalam film Ishan dan Nikum ini yaitu setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda, memiliki kelebihan kekurangan yang berbeda-beda. Maka dari itu kita tidak boleh menjudge orang bahwa orang tersebut tidak memiliki kemampuan. Seperti Ishan yang tidak bisa membaca dan menulis, ternyata memiliki kelebihan dalam bidang seni. Dan untuk pengajar seperti guru, yaitu dalam mengajar harus sabar dalam menghadapi siswa, karena kita adalah pengajar yang harus mendidik murid untuk menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, nama saya Alessandro Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan video yang telah di-share di grup. Oke, singkat cerita, ada seorang anak yang dimana dia menderita disleksia. Dia sering dibully dan sering dicaci maki oleh teman-temannya, bahkan gurunya, karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran di kelasnya. Tapi dia memiliki bakat seni gambar atau seni melukis yang dimana di usianya memang tidak normal dia bisa melukis sebagus itu. Dan akhirnya ada seorang guru dari asrama, karena dia pindah ke asrama karena ada masalah di sekolah pertamanya. Ada seorang guru baru yang dimana dia membimbing anak ini, karena guru ini melihat anak ini memiliki bakat atau potensi yang baik. Dan akhirnya anak ini dibimbing, dan memang benar anak ini memiliki bakat yang cukup baik. Akhirnya potensi anak ini diasah oleh guru baru ini, dan akhirnya anak ini pun bisa mengimprove dirinya, sehingga guru-guru yang di sekolah asrama ini pun mengakui potensi anak ini tersebut. Dan ada seperti turnamen atau kejuaraan atau perlombaan yang dimana ada perlombaan melukis, dan anak ini pun mengikuti perlombaan tersebut, dan akhirnya anak ini mendapatkan juara pertama. Dari kisah ini saya memiliki kesan-pesan, yaitu memang tiap orang memiliki bakatnya masing-masing, memiliki keterampilan di bidangnya masing-masing. Ibarat ikan tidak bisa diajarkan melompat atau terbang, karena ikan hanya bisa berenang. Begitu manusia memiliki bakatnya masing-masing, dan bakatnya tersebut harus diasah. Oke, sekian, terima kasih.